Bab 2431. Baiklah Candil, minumlah pilnya dan mulailah mengedarkan energimu di tengah lingkaran, kata Iwan. Baiklah, Candil menjawab. Meskipun dia masih sulit percaya bahwa dia bisa mencapai level kekuatan berikutnya dengan bantuan pil matahari, Candil mengikuti perintah Iwan duduk di tengah lingkaran sebelum meminum pil matahari. Kemudian pil matahari meleleh di mulutnya dan langsung berubah menjadi gelombang energi murni yang mengalir ke seluruh tubuhnya. Sementara itu, Iwan menempatkan batu giok bening di tengah untuk mengaktifkan lingkaran konvergensi energi dan lingkaran konvergensi cahaya. Saat lingkaran tersebut diaktifkan, lingkaran konvergensi energi mulai mengumpulkan energi spiritual dari udara dan mengirimkannya langsung ke arah Candil. Sebaliknya, lingkaran konvergensi cahaya mengumpulkan energi cahaya di atmosfer dan mengirimkannya ke Candil dari arah yang berbeda. Dengan aliran energi yang mengalir menuju Candil, itu membentuk pemandangan yang menakjubkan. Kata kuatnya, Candil terkejut ketika dia merasakan energi yang berasal dari pil matahari, lingkaran konvergensi energi dan lingkaran konvergensi cahaya. Tidak berani menunda, Candil menyalakan energinya dan mulai menyerap energi yang dikirimkan ke arahnya. Beberapa waktu kemudian Candil menyerap semua energinya dan kekuatannya meningkat ke kondisi puncak tahap alam yang munah. Mungkinkah aku bisa mencapai tahap menengah yang munah sekarang? Merasa bersemangat, Candil tergerak dan langsung memutuskan untuk mencoba melakukan terobosan. Candil, tenangkan dirimu, aku akan membantumu, kata Iwan. Mengingat bagaimana hal itu membantu Arthur dalam pelatihannya, Iwan segera mengambil mutiara spiritual dan mengaktifkannya. Mutiara spiritual melesat ke atas dan berhenti melayang di atas kepala Candil. Itu bersinar terang dan aliran energi yang kuat menghujani Candil. Iwan kemudian menjalankan metode kompresi keabadian dan menekan titik-titik tekanan di sekitar dada dan punggung Candil untuk menyeimbangkan energinya. Dengan bantuan Iwan, Candil perlahan mulai tenang dan memasuki kondisi meditasi. Energi luar biasa dari mutiara spiritual menyerbunya dan dia mulai melihat sekelilingnya dengan perspektif baru. Detik-detik berikutnya dia tersentak dan menerobos menghalang dalam pelatihannya, berhasil mencapai tahap menengah yang munah. Dia melakukannya, Henry, Masun, dan yang lainnya bersorak. Meskipun mereka semua mengetahui kekuatan pil matahari dan berasumsi bahwa Candil akan berhasil, mereka tetap bersemangat untuk Candil ketika asumsi mereka terbukti benar. Tentu saja, Iwan juga sama senangnya dan tersenyum sebelum menarik tangannya. Bab 2432. Saya telah mencapai tahap level kekuatan berikutnya. Ini bagus, Candil berdiri dan tertawa. Dia tadinya meragukan Iwan dan Henry sebelumnya dan berasumsi bahwa mereka hanya membual tentang efek pil matahari. Yang membuatnya bingung adalah mereka ternyata mengatakan yang sebenarnya tentang bagaimana pil matahari bisa membawanya ke tingkat kekuatan berikutnya. Sungguh sulit dipercaya. Mengingat usia dan kondisinya akan sangat sulit baginya untuk mencapai level berikutnya dalam keadaan normal. Bahkan jika dia ingin sukses, dibutuhkan kerja keras setidaknya selama 3 tahun. Namun dengan bantuan Iwan dan pil matahari, dia berhasil naik ke tahap menengah yang munah dengan mudah, sehingga menghemat waktu bertahun-tahun untuk bekerja. Seketika hatinya dipenuhi kegembiraan. Sambil bangkit, dia pun berlutut di depan Iwan. Tuan Gusnadi, terima kasih telah membantu saya dalam pelatihan saya, katanya penuh terima kasih. Iwan melenyapkan pencuri merah dan membalaskan dendam keluarga Candil, dan yang terpenting dia tidak meremehkan Candil karena usianya. Sebaliknya, dia melakukan hal yang terbaik untuk memperkuat kekuatan Candil. Kemurahan hatinya menggerakkan hati Candil. Kamu tidak perlu berterima kasih padaku, Candil, tolong bangun, kata Iwan dan membantu Candil berdiri. Candil, selamat telah naik di tahap menengah yang munah, Henry berkata sambil tersenyum.
di wilayah selatan kecuali Arthur dan Bos Selatan yang telah mencapai tahap akhir yang Muna. Praktisi bela diri paling berprestasi dari generasi tua semuanya berhenti di tahap menengah yang Muna. Dengan Candil telah mencapai tahap menengah yang Muna, dia akan dianggap sebagai salah satu praktisi bela diri terbaik di wilayah tersebut. Masun dan yang lainnya mau tak mau merasa iri. Masun adalah orang pertama yang mengikuti Iwan merasa tidak berdaya dengan keadaannya yang biasa-biasa saja. Terlepas dari upaya yang dilakukan Iwan untuk membantunya dalam pelatihannya, dia nyaris tidak berhasil mencapai tahap alam Augana yang jauh dari tahap yang Muna. Masun ingin naik ke tahap yang Muna sehingga dia bisa membalas kemurahan hati Iwan. Sayangnya, dia masih terlalu jauh untuk mencapai tahap yang Muna dan sudah usia 50-an tahun, sehingga akan cukup sulit baginya untuk mencapai tahap yang Muna. Bahkan jika dia ingin berhasil, itu membutuhkan kerja keras selama 1 dekade lagi. Pikiran ini membuatnya merasa tertekan dan tidak berdaya. Baiklah Masun, ada hal penting yang perlu aku diskusikan denganmu. Iwan menoleh ke arah Masun dengan ragu-ragu. Masun pun tersadar dari pikirannya dan bertanya dengan hormat, "Apa yang Anda butuhkan, Tuan Busnadi?" Bab 2433. Dengan hilangnya Bos Selatan dan keluarga Broto, komunitas bawah tanah menjadi berantakan dan kekacauan akan segera meletus. Saya ingin kamu menggantikan Bos Selatan dan mengendalikan komunitas bawah tanah. Bagaimana menurutmu, kata Iwan sambil berpikir. Henry dan Candil perlu melindungi para wanita, jadi Iwan hanya bisa mempercayakan tugas ini kepada Masun. Masun berasal dari latar belakang dia berurusan dengan preman dan gangster. Jadi Masun adalah kandidat yang lebih baik untuk peran tersebut dibandingkan dengan Henry dan Candil. Tetap saja ini adalah situasi yang rumit dan Iwan perlu meminta pendapat Masun. Apa? Masun pun tercengang. Dia pernah menjadi anggota komunitas bawah tanah tetapi hanya menjadi kepala bagian beberapa preman. Bos Selatan sebaliknya berdiri di puncak rantai makanan dan posisinya sepertinya tidak terjangkau oleh orang seperti Masun. Yang membuatnya bingung adalah Iwan ingin dia menggantikan Bos Selatan dan menjadi penguasa komunitas bawah tanah. Sungguh sulit dipercaya sehingga dia mendapati dirinya membeku karena terkejut. Tuan Busnadi, apakah Anda bercanda? Mengingat besarnya kekuatan saya tidak mungkin cocok untuk posisi seperti itu. Masun bertanya dan berkata. Terlepas dari apa yang dia katakan, Masun merasakan darahnya mendidih karena kegembiraan. Dulunya Masun adalah seorang preman dan cita-cita terbesarnya adalah menjadi seorang penguasa yang namanya dikenal semua orang. Itu adalah keinginan yang tidak akan pernah terwujud. Namun kesempatan muncul dengan sendirinya. Iwan bermaksud mempersiapkannya menjadi penguasa komunitas bawah tanah di wilayah selatan. Masun tidak bisa melewatkan kesempatan langka ini. Namun dia tahu bahwa dia lemah dan khawatir akan gagal. Selain itu, saran Iwan tampak sangat tidak realistis sehingga dia tidak tahu apakah Iwan bercanda. Aku tidak bercanda denganmu. Ada banyak penjahat di komunitas bawah tanah dan jika kamu memutuskan untuk menggantikan Bos Selatan, kamu akan berada dalam bahaya. Jika kamu tidak mau mengambil kesempatan ini, aku tidak akan memaksamu, kata Iwan dengan suara rendah. Iwan tahu bahwa itu adalah tawaran berbahaya yang mungkin mengancam nyawa Masun, dan Iwan menolak memaksa Masun untuk menerima tawaran tersebut. Tidak, aku bersedia menerima ini, kata Masun dan berlutut. Tuan Busnadi, ini adalah keinginan seumur hidupku. Tolong izinkan saya melakukan ini. Tidak peduli betapa berbahayanya itu, aku tidak keberatan walaupun aku harus melalui neraka untuk ini, kata Masun dengan tulus. Sejak dia mulai mengikuti Iwan telah membantunya dalam berbagai cara dan dia selalu ingin membalas kemurahan hati Iwan. Selama Masun menerima saran Iwan, dia bisa memenuhi ambisi seumur hidupnya dan juga membayar hutangnya pada Iwan. Itu adalah hal yang sangat besar sehingga tidak mungkin dia menolak. Ya, kamu tidak harus melalui neraka kok, jangan khawatir. Saya telah menstabilkan komunitas untuk saat ini dan tidak ada masalah besar yang muncul saat ini. Sementara itu, aku akan mencari cara untuk menaikkan levelmu ke tahap yang Muna. Selama kamu berhasil, seharusnya tidak sulit bagimu untuk mengambil alih para penjahat itu, kata Iwan sambil tersenyum dan membantu Masun berdiri.
Iwan tahu bahwa Masun terlalu lemah dan menguasai komunitas bawah tanah, jadi tidak akan berhasil jika Masun mencoba menggantikan Bos Selatan sekarang. Namun selama dia bisa membawa Masun ke tahap yang guna, semua masalah akan terselesaikan. Bab 2434. Tuan Busnadi, Anda ingin membawa saya ke tahap yang guna? Apakah saya mendengar Anda dengan benar? Masun bertanya dengan tidak percaya. Dengan bantuan pil matahari dan pil energi murni, dia naik ke tahap alam Algrana yang jaraknya bermil-mil jauhnya dari tahap yang guna. Bahkan jika dia ingin mencapai tahap yang guna, hal itu memerlukan kerja keras selama 1 dekade lagi. Namun Iwan mengaku bisa mencapainya dalam waktu singkat. Kedengarannya sangat tidak nyata sehingga Masun sulit mempercayai apa yang dikatakan Iwan. Kamu tidak salah dengar, aku tidak hanya akan membantumu, tapi Spencer, Stephen, Leo, Austin juga. Kalian semua akan naik ke level tahap yang guna, kata Iwan. Apa? Bagaimana mungkin? Masun terguncang. Henry, Candil, dan yang lainnya juga ternganga melihat Iwan. Seni bela diri membutuhkan kerja keras dan jarang ada jalan pintas, sehingga tidak satupun dari mereka yang yakin bahwa Iwan dapat menghasilkan beberapa praktisi bela diri di tahap yang guna. Tidak ada yang mustahil, dengar. Aku akan memberi kalian metode absolut, kata Iwan. Metode absolut sangatlah langka dan sangat berharga, dan Iwan tidak berani mengungkapkan metode yang dimilikinya karena Iwan terlalu lemah untuk membela musuh potensial. Namun keadaan berubah sekarang. Iwan telah mencapai tahap menengah yang guna tanpa saingan di wilayah selatan. Sejak musuh terbesarnya keluarga Broto dan keluarga Hilton tersingkir, Iwan tidak lagi khawatir untuk menyalahkan metode absolut pada Masun dan yang lainnya. Masun dan yang lainnya mengikutinya untuk waktu lama dan semuanya orang yang setia. Dengan harapan mempersiapkan Masun untuk peran Bos Selatan dan untuk mengembangkan kekuatannya, Iwan mencari dan menemukan metode absolut khusus dari apa yang dia warisi dari nenek moyangnya untuk bawahannya. Apa metode absolut? Masun dan yang lainnya terguncang. Tuan Busnadi, Anda punya metode absolut? Serius? Begitu mereka tersadar, mereka bertanya dengan tidak percaya. Metode absolut jarang terjadi di Jianbei. Metode terbaik yang bisa ditemukan adalah kelas kekuatan tertinggi yang menunjukkan betapa langkanya metode absolut tersebut. Rasanya seperti keajaiban bahwa Iwan memiliki benda seperti itu dan mereka semua terguncang sampai ke inti-intinya. Tentu saja aku serius, Iwan mengangguk. Tidak heran kita seharusnya memikirkan hal ini. Masun dan yang lainnya menyadari. Mereka semua bingung bagaimana pemuda seperti Iwan berhasil mencapai tahap yang guna dan mengalahkan Bos Selatan bersama dengan keluarga Hilton. Baru pada saat itulah mereka akhirnya menyadari bahwa Iwan berlatih dengan metode absolut yang akan menjelaskan pencapaiannya. Bab 2435. Tuan Busnadi, metode absolut adalah harta yang diimpikan oleh setiap praktisi bela diri. Apakah Anda yakin ingin memberikannya kepada kami? Henry dan Candil menatap Iwan dengan seksama. Mereka sepenuhnya menyadari betapa berharganya metode absolut. Pencuri merah mengkhianati mereka dan membunuh keluarga mereka karena metode kekuatan tertinggi. Jadi orang hanya bisa membayangkan betapa berharganya metode absolut. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa setiap jiwa di negeri langit menginginkan metode absolut, namun gagal mendapatkannya. Iwan tidak hanya memilikinya, tetapi dia malah menawarkan untuk menyerahkannya kepada mereka tanpa meminta imbalan apapun. Kedengarannya terlalu bagus untuk menjadi kenyataan dan mereka kesulitan mempercayai apa yang baru saja mereka dengar. Ya, itu benar, saya ingin mengajari kalian metode bintang surgawi. Ini adalah metode ringan, metode cahaya yang membantu asupan energi cahaya dari atmosfer, dan oleh karena itu kemungkinan mereka yang mempraktikannya dapat memperoleh kekuatan dalam waktu singkat. Tetap saja ini adalah semacam jalan pintas, dan dalam keadaan normal, ini hanya dapat membawa kalian semua ke tahap suci. Tahap alam suci dan tidak lebih tinggi dari itu, jelas Iwan. Metode bintang surgawi unik karena dimaksudkan untuk digunakan sebagai jalan pintas untuk mendapatkan kekuatan dalam waktu singkat. Karena Masun dan yang lainnya terlalu lemah, Iwan mencari metode ini secara khusus dengan harapan membawa mereka ke tahap yang guna.
Namun ada kelemahan pada metode ini. Metode bintang surgawi adalah metode cahaya yang memungkinkan praktisi bela diri menarik energi cahaya dari atmosfer. Namun begitu, praktisi bela diri telah mencapai tahap puncak alam suci, energi cahaya di dalam diri mereka akan mencapai puncaknya. Begitu mereka mencapai titik itu, mereka tidak akan dapat melanjutkan pelatihan mereka dengan metode bintang surgawi. Mereka juga tidak dapat mempraktikkan metode cahaya lainnya, atau mereka mungkin beresiko meledak ketika energi cahaya di dalam diri mereka melampaui kapasitas mereka. Jalan pintas di kelas absolut. Oh, jadi begitu. Masun, Henry, dan yang lainnya menyadari. Iwan mengklaim bahwa dia bertujuan untuk membantu mereka semua dalam pelatihan mereka, sehingga mereka semua dapat mencapai tahap yang guna. Dan pada saat itu mereka berasumsi bahwa Iwan sedang mengebual. Baru pada saat inilah mereka menyadari bahwa Iwan memiliki metode absolut yang dapat membantu praktisi bela diri meningkatkan kekuatannya dalam waktu singkat. Tak heran jika Iwan berani memberikan janji seperti itu. Mereka memikirkan kembali bagaimana Iwan berhasil mencapai tahap menengah yang guna di usia yang begitu muda dan berasumsi bahwa Iwan mencapai keajaiban seperti itu menggunakan metode bintang surgawi. Tentu saja yang mereka ketahui adalah Iwan mempraktikkan seni bijak yang paling kuat dan tidak ada cara bagi mereka untuk mengetahuinya karena seni bijak telah hilang selama berabad-abad.